Halo coy, selamat datang di Ngopi, ngobrolin persoalan Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini kita dapat kabar langsung dari dunia pilkada DKI Jakarta, di mana banyak banget orang-orang yang tiba-tiba ngabarin ya di Twitter kalau misalkan NIK-nya atau nomor induk kependudukannya yang biasanya muncul di KTP tiba-tiba tercatut sebagai pendukung calon pasangan gubernur, ya nggak sih? Gubernur nggak sih kalau DKI Jakarta? Calon pasangan independen gubernur DKI Jakarta, Bapak Dharma Pongrekon. Apa yang terjadi? Dan seberapa kacaunya kemarin sampai akhirnya gua bahas di Ngopi, padahal gue bukan orang DKI Jakarta. Jadi gini coy, kita semua tahu gue tinggal di daerah mana, dan gue punya opsi untuk tidak peduli dan tidak ngurusin hal kayak ginian karena ini bukan ngomongin soal pilkada daerah gue gitu. Cuman lucunya adalah waktu kejadian ini gue tiba-tiba keinget beberapa tahun silam, dimana gue pun yang orang Bogor ngalamin kejadian yang serupa. Ya gue lagi kuliah tiba-tiba langsung dihubungin kan sama nyokap gue. Nyokap gue nanya ke gue, "Rey, kamu ini ya ngasih dukungan ke calon bupati Kabupaten Bogor ya?" Terus gue langsung nanya, "Lah, emang iya? Aku perasaan nggak pernah daftar jadi calon pendukung, memang kenapa?" Nyokap gue terus bilang, "Iya, ini soalnya Pak RT datang terus pengen konfirmasi. Ini kamu KTP-nya atau NIK-nya udah masuk ke calon pendukung ini." Lah kata gue, kapan gue daftarnya gitu. Jadi waktu kejadian kemarin di mana banyak banget orang-orang dari Jakarta yang tiba-tiba NIK-nya itu terpaut jadi calon pendukung paslon tertentu, gue kaget nggak kaget. Nggak kagetnya adalah karena gue pernah ngalamin hal yang serupa gitu. Kagetnya adalah ini terjadi di DKI Jakarta. Maksudnya itu kota loh, kota ibu kota kita loh, ibu kota fungsional meskipun udah ada IKN ya, cuman secara fungsional kan masih di Jakarta gitu. Dimana Jakarta itu menurut gua kayak semacam daerah icon lah buat Indonesia. Karena masih ibu kota juga kan secara fungsional. Apa yang terjadi di Jakarta mungkin aja bakal terjadi di daerah-daerah lain. Kasarnya adalah di Jakarta aja kayak gini, gimana di daerah-daerah lain, itulah maksud gua. Yang bikin gua kagetnya adalah permasalahan kayak gini masih ada di Jakarta, yang maksud gue seharusnya ini bisa dikurangin lah. Soalnya kan ini masih ibu kota ya, maksudnya masih terpantau banget gitu sama pemerintah pusat. But I don't know man, itu cuma opini gue doang. Yang jelas gara-gara kejadian itu banyak banget orang-orang yang tiba-tiba ngabarin ya kalau misalkan kerabatnya bahkan yang udah meninggal, yang udah wafat, nomor NIK-nya masuk juga ke pendukung calon independen itu. Terus yang lebih epicnya lagi adalah anaknya Bapak Anies Baswedan ya, yang dimana masih dirumorkan dia bakalan maju atau tidak jadi calon kepala daerah juga, tiba-tiba terdaftar sebagai pendukung calon independen tersebut, Bapak Dharma. Kan kocak ya, maksud gue, ini apakah anaknya Pak Anies Baswedan diem-diem membelot atau gimana? Kan lucu lagi ya, kalau misalnya Pak Anies bilang, "Loh, kamu kok jadi dukung mereka, nih diam-diam ketemuan nih, gimana nih? Apa jangan-jangan penyusup ya?" Kan tidak mungkin gitu ya. Jadi buat lu semua yang nggak tahu, sekarang itu adalah masa-masa di mana pendaftaran calon kepala daerah udah mau berakhir. Oke, jadi yang jalur independen tuh kalau nggak salah udah selesai. Kalau misalnya jalur partai tuh masih ada. Dan kalau misalnya lu belum tahu juga, kalau misalnya lu pengen jadi calon kepala daerah, ada dua cara. Lu bisa melakukan yang pertama, kalau misalnya lu nggak punya partai, lu bisa lewat jalur independen. Kalau misalkan lu punya partai, oke, lu bisa lewat jalur partai. Yang mana kalau jalur independen, tadi udah gue bilang udah tutup. Kalau jalur partai masih ada tenggang waktunya. Makanya kalau misalkan kita ngeliat berita-berita pilkada yang terbaru nih, khususnya di Jakarta, calonnya masih ada satu, masih cuma satu, Bapak Dharma yang tadi lagi dipermasalahkan itu. Nah, sementara calon-calon yang lain masih psywar. Soalnya partai-partai lagi coba buat mencari apa ya, kandidat terbaik lah buat jadi calon gubernur DKI Jakarta. Kayak nama-nama atau rumor-rumor kayak Pak Ahok, Pak Anies, terus Pak Ridwan Kamil, Mas Kaisang dan segala macem. Nah itu lagi coba buat main mapping nih, kekuatannya seperti apa nanti. Nah sementara kalau misalnya jalur independen itu udah kelar pendaftarannya. Dan cuman satu kalau di DKI Jakarta, Pak Dharma ini. Cuman buat lu semua yang mau pengen masuk menjadi calon kepala daerah via jalur independen, ada syarat khusus. Karena lu nggak punya kursi ya di DPRD kalau nggak salah, jadi lu nggak punya kayak semacam pembuktian kalau misalnya lu punya dukungan, lu harus nyari dukungan sendiri. Biasanya itu dilakuin sama tim sesnya. Caranya gimana bang? Jadi caranya adalah lu dengan mengumpulkan kayak semacam bukti fisik kayak fotokopi KTP yang nantinya bakalan diverifikasi sama KPU. Berapa banyak bang dukungannya? Tergantung
banyaknya masyarakat yang tinggal di sana. Kalau misalkan jumlahnya itu 2 juta sampai 12 juta jiwa, ini correct me if I'm wrong ya, kalau misalnya salah atau ada update terbaru silakan koreksi gue. Buat lu semua yang lebih jago ngomongin soal pilkada. Kalau nggak salah, kalau misalnya lebih dari 2 dan 12 juta jiwa, minimal pendukung itu harus 10% dari jumlah populasi. Kalau misalkan lebih dari 12 juta jiwa, lo harus punya dukungan minimal 6,5% lah. Jadi kayak gitu. Pendapat lu gimana bang soal permasalahan kayak gini? Sebenarnya sampai sekarang gue masih bingung ya. Kenapa lu semua yang doyan banget ngopi, pengen banget nanya atau pengen tahu pendapat gue soal permasalahan-permasalahan negara gitu. Entah itu dari dunia pilkada, pilpres gitu ya, bahkan sampai yang lagi rame gitu. Gue bukan ahli dalam bidang tertentu, psikolog dan segala macam gitu. Gue cuman yepers doang yang opini gue sebenarnya nggak bisa dijadikan sebuah opini yang berarti gitu. Jadi setiap kali emang ada pertanyaan kayak gitu, gue selalu disclaimer dulu kalau misalkan omongan gue sekarang itu bukan omongan ahli. Jadi nggak bisa lu jadikan pedoman gitu. Kalau misalkan opini yang benar tuh kayak opini yang ada di mulutnya Om Ray, tidak ya. Nah, pendapat gue mengenai permasalahan kayak gini itu termasuk permasalahan yang serius, Pak. Soalnya nggak cuma ngomongin soal pilkada daerah doang, tapi juga ngomongin soal keamanan data dan segala macem. Bahkan nggak sedikit ada orang yang bilang di Twitter kalau misalnya ini termasuk kebocoran data. Soalnya orang-orang bahkan bingung ini dapat data dari mana calon gubernur ini. Sampai Easy dari Vengeance juga tiba-tiba nomor KTP tercatat sebagai pendukung, coy. Padahal kayak Vengeance lagi fokus buat jadi visual joki deh. Yang bahkan dia sendiri udah pindah, katanya nomor KTP-nya udah bukan di daerah Jakarta lagi, tiba-tiba muncul. Dan permasalahan-permasalahan pilkada dan pilpres ini kemarin pun gue ngerasain ya. Jadi waktu pilpres gue kemarin tuh tercatat sebagai 2 pemilih di daerah lama gue sama di rumah gue yang baru sekarang. Jadi sebenarnya kalau misalnya gue boleh curang gitu ya, gue bisa aja tuh nyoblos dua-duanya. Gue nyoblos, gue hapus tintanya, gue coblos lagi. Dan kayak gini harusnya jadi masalah yang krusial. Soalnya pada akhirnya kan ini bakal menjadi ini ya, akar untuk kita mendapatkan pemimpin yang berkualitas gitu. Kalau misalkan dari awal kita melihat lembaga-lembaga yang seharusnya bertanggung jawab akan hal ini malahan tidak terlalu mempermasalahkan hal ini, justru jadi makin banyak orang-orang yang nggak percaya sama mereka. Nggak percaya sama nih ya, yang lebih parahnya lagi ya, in case-nya adalah takutnya nggak percaya lagi sama sistem demokrasi Indonesia. Dan ketika gue lihat berita-berita lanjutan per tanggal 17 Agustus ini, pas banget hari kemerdekaan Indonesia ya, dirgahayu Republik Indonesia, semoga semakin berjaya, semoga makin bersih, makin hebat lah pokoknya Indonesia tercinta. Udah ada respon juga dari Menteri Kominfo kita Pak Budi, udah ada respon juga dari perwakilan Kemendagri yang biasanya ngurus kependudukan. Terus juga udah ada respon dari KPU-nya langsung. Nah kalau misalkan dari respon Pak Budi sendiri selaku Menteri Komunikasi, beliau bilang katanya selama sesuai aturan undang-undang silahkan. Sebenarnya kalau misalkan dilihat dari judulnya aja, ini pasti bingung nih maksudnya apa. Ya nggak sih? Soalnya tidak ada sepertinya undang-undang yang memperbolehkan calon gubernur gitu ya menggunakan data masyarakatnya semena-mena atau bahkan tidak tanpa pengetahuan mereka gitu. Itu jatuhnya kayak maling secara harfiah, ya nggak sih? Dan kalau misalkan respon dari Kemendagri-nya sendiri bilang katanya nggak ada kebocoran data. Jadi orang-orang Twitter sampai sekarang jadi masih makin bingung nih, ini sebenarnya datanya dapat dari mana gitu, ya nggak sih? Terus yang lebih epicnya lagi adalah udah ada respon dari KPU-nya yang mereka sendiri menyatakan kalau misalkan ketika lu cek nomor KTP lu terus tiba-tiba lu mendukung paslon tertentu, sebisa mungkin langsung lapor ke situs KPU-nya langsung. Buat lu semua yang emang pengen ngecek juga, lu bisa langsung masuk ke infopemilu.kpu.go.id atau gua taruh ya di deskripsi. Jadi sepertinya nggak cuman warga DKI Jakarta aja, biar lebih safe. Coba lu cek juga buat lu semua yang tinggal di luar DKI Jakarta. Takutnya ada kejadian yang sama kayak gua beberapa tahun silam gitu, tiba-tiba masuk ke pendukung tertentu. Yang jelas adalah banyak banget warga-warga yang protes sama responnya KPU. Soalnya kenapa? Ada salah satu akun Twitter yang dia akhirnya menggunakan jasa KPU untuk lapor kalau misalkan nomor KTP-nya itu digunakan. Tapi ketika dia coba buat ngelapor, ternyata ada syarat tambahan yang justru ngebuat akunnya itu malah takut buat ngelapor. Jadi ada kayak semacam prasyarat tambahan, kayak lu harus foto diri lu sendiri bareng sama KTP-nya. Udah kayak lu daftar pinjol. Yang mana kalau misalnya itu bocor makin bahaya lagi, Pak. Tiba-tiba lu minjem duit dari orang yang gak dikenal kan jadi makin berabe gitu. Padahal ini kan cuma perkara lu milih
pemimpin doang, iya nggak sih? Jadi alternatifnya adalah ada salah satu akun Twitter yang kalau nggak salah dia menyediakan kayak semacam jasa pelaporan gitu untuk kebocoran data. Yang dalam kasus ini kebocoran data untuk jadi pendukung paslon tertentu gitu ya. Yang nantinya sama mereka mungkin diakumulasikan terus jadi tuntutan atau jadi delik aduan gitu ya. Yang bakal mempermasalahkan majunya calon independen tersebut. Nah, menurut lo kayak gimana permasalahannya? Apakah ini cuman sekedar pelanggaran biasa aja atau justru ini udah masuk ke dalam skema kecurangan yang sangat amat masif gitu? Soalnya gua nggak berani ngomong di sini gitu ya. Jadi banyak banget akun-akun Twitter juga yang udah berani bilang kalau ini mungkin saja skenario dari bla 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 segala macem. Ya lu bisa lah komentar di kolom komentar nanti nih ya. Tapi kalau misalnya gua mungkin cuman sebagai pembuka aja buat kita nantinya bakal sama-sama berdiskusi. Semoga perspektif dan juga pemikiran dari lu pada bisa ngebuat opini gua atau pandangan gua terkait permasalahan ini lebih bijak lagi. Yang jelas banyak banget warga Twitter yang kecewa sama KPU soalnya melihat kalau misalnya ini cuma pelanggaran biasa yang akhirnya berujung pada kalau misalnya ada warga DKI yang ngerasa nggak mendukung tapi namanya dipaut, ya udah tinggal dikurangin aja ininya dukungannya. Jadi cuman kayak gitu doang tindakannya, padahal itu udah masuk ke dalam ranah kecurangan kan jatuhnya. Kayak justru lu udah ngelihat jelas nih ada indikasi kecurangan gitu, orang-orang data-datanya dipergunakan, masa nggak ada sanksi, nggak ada apa gitu ya, kata orang-orang di sana. Jadi intinya itu aja, mungkin ngopi pada kesempatan kayak ini gua tunggu komentarnya dan gua tunggu responnya. Semoga negara kita makin kuat di umur yang ke-79 ini. Pas banget gue buat video ngopi di 17 Agustus tahun 45, enggak, tahun 2024. Dimana ketika banyak banget orang-orang yang libur, orang-orang yang lagi event, gue kerja. Nah, kayak ngopi ini termasuk kerjaan gue. Gue pengen banget libur, tapi kenyataannya adalah ketika banyak banget orang-orang yang merayakan kemerdekaan, masih ada pedagang-pedagang asongan, masih banyak orang-orang yang jualan gitu di pinggir jalan untuk menyambung hidupnya. Karena kalau misalnya mereka nggak jual, mungkin aja mereka nggak makan. Ya nggak sih? Itu aja mungkin dari gue. Terima kasih banyak. Kita ketemu lagi nanti. Kalau tertarik, kalau misalnya lu suka style ngopi ini bisa like. Dan kalau belum subscribe, jangan lupa buat subscribe, oke? Thank you.